pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 teknik dalam data mining. Yang pertama yaitu teknik klasifikasi menggunakan algoritma C45, yang kedua teknik clustering menggunakan algoritma K-means, dan yang terakhir ada teknik asosiasi menggunakan algoritma FP-Growth. Yang pertama yaitu teknik klasifikasi menggunakan algoritma C45. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan ini berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target, juga merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang paling sering digunakan dalam proses data mining untuk memprediksi pohon keputusan. Keluaran dari algoritma C45 ini berupa sebuah decision tree yang layaknya seperti teknik klasifikasi lain. Untuk menyelesaikan kasus dalam algoritma C45 ini ada beberapa elemen yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada entropi, dan yang kedua itu adalah gain. Entropi itu merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas positif atau negatif dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Seperti yang dapat kita lihat, rumusnya adalah entropi S sama dengan min P positif log 2P positif dikurangi P negatif log 2P negatif, di mana S adalah ruang data sampel yang digunakan untuk pelatihan, P positif yaitu jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu, P negatif yaitu jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu, dan entropi S sama dengan 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S adalah sama. Kemudian 0 lebih dari entropi S lebih dari 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Lalu yang kedua adalah gain. Gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependen S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A dinotasikan dengan gain. Nah, untuk memilih atribut sebagai akar, itu didasarkan pada nilai gain tertinggi. Jadi nanti kita cari nilai gain mana yang paling tinggi dari setiap atributnya, yang mana yang tertinggi ini berarti atribut itulah sebagai akarnya. Jadi nilai gain ini akan muncul ketika proses mencari nilai entropi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam algoritma C45. Yang pertama adalah mencari nilai entropi, yang kedua mencari nilai gain dari setiap atribut, yang ketiga melakukan pembentukan atribut sebagai akar berdasarkan nilai gain tertinggi, yang keempat pembentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai, dan yang terakhir mengulangi proses untuk masing-masing cabang. Nanti pada proses kelima ini kita akan melakukan looping sehingga kalau misalkan cabangnya tidak terbentuk, kita akan terus mengulangi agar mendapatkan nilai entropi yang nantinya akan menggunakan iterasi seperti halnya pada clustering. Berikut ini adalah contoh perhitungan decision tree menggunakan algoritma C45. Di sini ada contoh dataset untuk memberikan rekomendasi atau keputusan bermain atau tidak. Di sini terdapat 4 atribut, yaitu ada cuaca, temperatur, kelembaban udara, dan angin. Kemudian yang terakhir adalah play. Play di sini merupakan rekomendasi apakah dia direkomendasikan untuk bermain atau tidak. Nah, berdasarkan tabel yang ada di sini, untuk dataset memberikan rekomendasi apakah bermain atau tidak itu bisa kita buatkan dengan menggunakan konsep keputusan. Salah satunya dengan algoritma C45 ini. Cara yang pertama yaitu menghitung jumlah kasus terlebih dahulu. Nah, jumlah kasus untuk keputusan yes atau memberikan rekomendasi untuk bermain, lalu jumlah kasus untuk keputusan no atau tidak memberikan rekomendasi bermain. Dan entropinya dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut-atribut yang ada, yaitu ada outlook, temperatur, humidity, dan windy.
Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk masing-masing atribut. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, hasil yang ditampilkan di sini merupakan perhitungan node pertama dengan menggunakan persamaan ke-1 tadi. Jadi di sini sebagai contoh untuk atribut Outlook yaitu ada 3 data. Yang pertama itu ada Cloudy, ada Rainy, dan Sunny, di mana jumlah kasus pada Cloudy itu ada 4, dengan rekomendasi untuk bermain atau rekomendasi untuk keputusan yes itu ada 4, dan keputusan no itu ada 0. Kemudian ada Rainy dengan jumlah 5 kasus, dengan rekomendasi keputusan yes ada 4, dan rekomendasi keputusan no ada 1. Kemudian yang terakhir ada Sunny dengan jumlah kasus 5, rekomendasi keputusan yes-nya ada 2, dan rekomendasi keputusan no-nya ada 3. Yang pertama itu kita akan menghitung jumlah total dalam kasus data ini menggunakan rumus entropi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dari total kolom entropi dihitung dengan persamaan negatif 4/14 dikali log 2 4/14 ditambah negatif 10/14 dikali log 2 10/14, maka hasilnya adalah 0,86. Begitupun seterusnya. Lalu dicarilah nilai gain pada baris Outlook dengan total 0,23. Kemudian berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa atribut dengan nilai gain tertinggi itu adalah humidity sebesar 0,37. Dengan demikian, humidity dapat menjadi node akar ketika kita akan membuat sebuah pohon keputusan, karena humidity ini memiliki nilai gain yang paling tinggi, kemudian memiliki 2 atribut yaitu high dan normal. Dari kedua atribut ini, atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya yes, sehingga tidak perlu lagi dilakukan perhitungan lebih lanjut. Nah, tetapi untuk nilai atribut high ini, atribut humidity kita akan lakukan lagi proses untuk perhitungan. Ini adalah pohon keputusan pertama, bisa dilihat akarnya itu adalah humidity. Diketahui dari kasus yang ada bahwa ketika humidity-nya normal, maka pasti yes, yang artinya kalau humidity normal pasti dia akan memberikan rekomendasi bermain. Tetapi ketika dia humidity-nya high, maka akan ada proses berikutnya. Hasil perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan 1.1 menggunakan persamaan yang pertama tadi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Berdasarkan tabel yang tadi itu dapat dilihat atau diketahui bahwa atribut dengan gain yang tertinggi itu adalah Outlook sebesar 0,69. Dengan demikian, Outlook dapat menjadi node cabang dari nilai atribut high. Ada 3 nilai atribut dari Outlook yaitu Cloudy, Rainy, dan Sunny. Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut Cloudy sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1, yaitu keputusannya adalah yes, yang artinya memberikan rekomendasi untuk bermain, dan nilai atribut Sunny sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 keputusan dengan keputusan no, sehingga tidak diperlukan perhitungan lebih lanjut lagi. Nah, tetapi untuk kasus yang lainnya ini masih perlu dilakukan perhitungan lagi, sehingga dapat disimpulkan dengan pohon keputusan itu dari hasil perhitungan 1.1 pada atribut Outlook bahwa Cloudy itu mengklasifikasikan yes dan Sunny mengklasifikasikan no, namun untuk atribut Rainy ini masih memerlukan perhitungan lebih lanjut. Adapun hasil perhitungannya adalah bisa dilihat pada tabel berikut ini, hingga dapat disimpulkan menjadi suatu pohon keputusan. Jadi kalau kita lihat dari akar sampai dengan ke ranting, hasilnya adalah untuk humidity itu kalau normal pasti yes. Lalu untuk high maka dilihat lagi atributnya
yaitu atribut Outlook, di mana Outlook ini berisi Cloudy yang mengklasifikasikan yes, Sunny mengklasifikasikan no, sedangkan untuk Rainy masih ada atribut lagi yang harus diturunkan, yaitu Windy, ya, di mana Windy ini ada dua atribut, yaitu ada false dan true. Di sini bisa diperhatikan bahwa dari atribut Windy ini, di mana false itu berarti yes dan true itu berarti no. Dari bentuk pohon yang ada di sini bisa diperhatikan bahwa algoritma C45 ini adalah membuat suatu klasifikasi dengan menghasilkan sebuah pola-pola bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana cara kita menentukan prediksi. Nah, kalau di sini terlihat jelas, misalkan kalau humidity normal pasti bermain, rekomendasinya itu prediksi, kemudian kalau dia humidity masih high, maka akan dilihat lagi atribut berikutnya, high, terus sampai dengan dia menuju ke rantingnya. Nah, ini adalah yang dinamakan pola atau pengetahuan yang dihasilkan dari suatu algoritma kemudian bisa bersifat prediktif. Selanjutnya yaitu adalah teknik clustering menggunakan algoritma K-means. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarkikal dan non-hierarkikal. Dan K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkikal atau partitional clustering. Metode K-means clustering ini berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode K-means clustering ini bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Data clustering menggunakan metode K-means clustering ini secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah clustering. Jadi istilah K-means maksudnya adalah K itu bisa kita tentukan secara bebas, tapi bebas di sini memiliki syarat. Jadi tetap harus memenuhi sebuah syarat, di mana syaratnya adalah bahwa nilai K harusnya lebih kecil dari jumlah data. Kemudian yang kedua adalah pilih titik secara acak sebanyak 1 buah, di mana titik ini akan menjadi pusat data atau sentroid dari masing-masing cluster. Nanti jadi kita harus memilih sebuah titik secara acak. Ini hanya di awal saja ya, jadi memilih titik sentroid secara acak setelah di awal, karena untuk tahap berikutnya punya nanti pemilihan sentroid itu dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah hitung jarak dan alokasikan masing-masing data ke dalam sentroid. Yang keempat, tentukan sentroid baru atau nilai rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Kemudian yang terakhir adalah kembali ke langkah 3. Kembali ke langkah ketiga ini dilakukan apabila masih ada data yang berpindah cluster atau ada perubahan nilai sentroid, tapi kalau nilai sentroid ini sudah tetap dari nilai sebelumnya, maka proses clustering ini bisa dihentikan. Cara menentukan jarak antara data dengan sentroid pada K-means ini, saya akan menggunakan rumus Euclidean distance untuk menghitung jarak antara data dengan sentroid. Nah, seperti rumusnya, di mana D itu adalah jarak antara data dengan sentroidnya, kemudian sama dengan akar dari hasil penjumlahan antara data pada atribut ke K dikurangi objek data pada sentroid ke K. Nah, hasil jarak ini nanti yang akan digunakan untuk mencari mana data yang paling atau data yang memiliki tingkat kemiripan berdasarkan jarak yang paling kecil. Lalu, untuk mengetahui bagaimana caranya, sekarang saatnya kita terapkan pada contoh kasus di sini. Saya memiliki sebuah data pasien
Sederhana saja, hanya ada 4 pasien, kemudian ada juga atribut sebagai variabel untuk perhitungannya, atau penilaiannya itu adalah atribut A dan atribut B. Masing-masing sudah ada nilainya di sini. Nah, dengan dua atribut penilaian ini, nanti data ini akan diproses penentuan klasternya menggunakan k-mean sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, hitung datanya, yaitu tentukan jumlah data. Berapa di sini adalah 4. Kemudian yang kedua adalah tentukan jumlah klaster. Nah, ingat tadi jumlah klaster ini tidak boleh lebih dari jumlah data dan harus lebih kecil dari jumlah data di sini. Maka saya ambil contoh saja K sama dengan 2, berarti ada 2 klaster 1 dan klaster 2. Berikutnya adalah tentukan sentroid awal, di mana untuk sentroid awal ini ditentukan secara acak. Di sini saya ambil dari data pasien 1 dan 2 sebagai sentroid awalnya. Dari ketiga tadi, sekarang kita jabarkan hasilnya menjadi seperti ini. Jadi jumlah detailnya adalah tadi 4, kemudian nilai K-nya sama dengan 2, dan sentroid clusternya untuk cluster 1 nanti saya kasih kode C1, dan sentroid cluster 2-nya adalah C2. Cluster 1 yaitu ada 1,1, dan sentroid cluster 2 itu adalah 2,1. Di sini adalah data dari pasien, kemudian sentroidnya kita mulai dari data sentroid 1 yaitu C1. Kita akan menghitung menggunakan rumus Euclidean, bicara antara pasien 1 sampai 4 dengan sentroid 1. Caranya adalah kita jabarkan di sini. Jaraknya antara pasien 1 dengan sentroid 1A dibagi akar dari P1A dikurangi C1A kuadrat ditambah P1B dikurang C1B kuadrat, di mana itu sama dengan 1 min 1 kuadrat ditambah 1 min 1 kuadrat sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita hitung juga untuk semua pasien, mulai dari pasien 2, 3, dan 4, dihitung jaraknya dengan sentroid 1. Untuk masing-masing atribut, hasilnya kita jabarkan seperti pada fase 2. Ini adalah hasilnya 1. Untuk pasien 2, atribut A, sentroid 1. Untuk pasien ketiga ini, hasilnya adalah 3,61. Dan untuk pasien yang terakhir adalah hasilnya 5. Kemudian dengan cara yang sama, kita akan menghitung jarak antara data dengan sentroid 2. Langkah-langkahnya sama seperti menghitung jarak sentroid 1 tadi, di mana pasien 1 jumlahnya adalah 1, hasilnya adalah 1. Untuk pasien 2 hasilnya adalah 0. Untuk pasien 3 hasilnya adalah 2,83. Dan untuk pasien 4 hasilnya adalah 4,24. Hasil dari keseluruhan dari jarak atau perhitungan jarak tadi bisa dilihat di tabel berikut. Selain pasien 1 sampai 4 ini, atribut A ini adalah data awalnya, datasetnya ini adalah hasil perhitungan jaraknya tadi dengan klaster satu ini dengan yang klaster 2. Jadi hasil klaster pasien 1 ini adalah 0, dan hasil pasien 1 pada klaster 2 ini adalah hasilnya adalah 1. Pasien 2 klaster 1 hasilnya 1, pasien 2 dengan klaster 2 hasilnya 0, pasien 3 klaster 1 hasilnya 3,61, pasien 3 dengan klaster 2 hasilnya 2,83, pasien 4 klaster 1 hasilnya adalah 5, dan pasien 4 klaster 2 hasilnya adalah 4,24. Berikutnya adalah kita kelompokkan data yang sesuai dengan klasternya, yaitu berdasarkan data yang memiliki jarak terpendek. Jadi di sini logikanya adalah kita bandingkan antara jarak pasien dengan C1 dibandingkan dengan C2, dibandingkan mana yang paling kecil. Di sini jika dia yang paling kecil, maka dia akan masuk klaster tersebut. Jadi pada pengelompokan data pasien ini, pasien 1 ditandai dengan warna biru, di mana pasien 1 ini masuk ke dalam klaster 1 karena dia memiliki nilai terkecil, dan pasien 2 dia masuk klaster 2, pasien 3 masuk klaster 2, dan pasien 4 masuk klaster 2. Berikutnya adalah menghitung sentroid
berikutnya. Kita sudah menempatkan poin-poin data tadi ke dalam sebuah klaster. Nah, berikutnya adalah hitung sentroid. Jadi kita mulai semacam dari awal lagi, tapi bedanya kalau di awal tadi sentroid itu ditentukan secara acak. Nah, untuk berikutnya, tahap-tahap berikutnya sentroid itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari hasil penjumlahan data pada masing-masing klaster. Nah, pada klaster 1 terdapat data pasien 1, maka rata-rata pada klaster 1 adalah P1A sama dengan 1, P1B sama dengan 1. Pada klaster 2 terdapat 3 data pasien, pasien 2, 3, dan 4. Maka nilai rata-rata pada klaster 2 adalah P2A tambah P3A ditambah P4A sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 menghasilkan 3,67. Lalu P2B, P3B, dan P4B sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 4 menghasilkan 2,67. Selanjutnya adalah kita jabarkan di sini sentroid yang terbentuk yang berdasarkan hasil perhitungan tadi adalah sebagai berikut. Jadi sentroid pada klaster 1 adalah 1,1, sedangkan sentroid pada klaster 2 adalah 3,6, 3,67, dan 2,67. Jadi berdasarkan hasil perhitungan rata-rata sebelumnya, karena sama-sama rata-rata dari satu dengan yang ini, dari 3 data pasien ditemukan di rata-ratanya adalah 3,67 A, dan yang B adalah 2,67, sehingga nilai sentroidnya seperti ini. Berikutnya yang akan kita proses untuk perhitungan jarak seterusnya, sekarang nilai sentroidnya sudah baru di awal acak, yang kedua menggunakan nilai rata-rata. Dari sini kemudian ulangi langkah-langkah menghitung jarak antara data dengan sentroid lagi, ulangi langkah, dan disinilah hasilnya langsung saya masukkan ke tabel karena caranya sama dengan yang pertama tadi dengan sebelumnya, dan di sini sudah masuk ke proses pengulangan atau iterasi yang kedua. Hasil perhitungan dari iterasi 2 ini berpindah dari pasien 1 dan 2. Pasien 1 menjadi klaster, pasien 1 tetap ada di klaster 1, pasien 2 berpindah ke klaster 1, pasien 3 tetap di klaster 2, dan pasien 4 tetap di klaster 2. Langkah berikutnya adalah mengulang langkah-langkah sebelumnya, berikut hitung sentroid lagi. Setelah dari sini, melalui sentroidnya, untuk mengetahui apakah sentroidnya berubah lagi atau tidak, seperti yang sudah disampaikan bahwa isinya akan berhenti kalau sudah tidak ada perubahan lagi. Kalau kita lihat di sini, dari tahap tin saja sudah ada perubahan. Dari sebelumnya yang awalnya ini di sini hanya ada 1, sekarang ada 2. Karena ada perubahan, maka ulangi langkah-langkahnya. Jika hasilnya berbeda lagi, maka ulangi lagi langkah-langkahnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, langkah-langkah ini akan berhenti ketika tidak ada perubahan lagi. Nah, untuk hasil perhitungan yang ketiga ini, ternyata hasilnya adalah tetap, tidak ada perubahan, dan pastinya untuk jika kita mengulangi perhitungan selanjutnya juga tidak akan berubah, karena klasernya tetap, data pada itu tetap, tidak ada perubahan. Jadi kalau data pada klaser tetap, yang pastinya angka-angkanya juga akan tetap. Angka-angka ini itu juga tetap, sehingga hasilnya adalah tetap. Dan sentroid yang terakhir ini sama dengan sentroid sebelumnya. Karena sama, maka tidak perlu lagi kita teruskan, dan ini sudah menghasilkan sebuah hasil keputusan. Jadi hasilnya di sini klaster 1 berisi pasien 1 dan 2, klaster 2 berisi pasien 3 dan 4. Baik, yang terakhir yaitu adalah teknik asosiasi dengan algoritma FP-Growth. Di mana metode ini itu merupakan algoritma frequent pattern growth berbasis tree, di mana algoritma ini beradaptasi strategi divide and conquer. Pembagian dan penghapusan di sini, algoritma ini diciptakan bertujuan untuk
mengatasi kelemahan dari a priori, di mana pada perhitungan a priori itu kita akan melakukan scanning data berulang-ulang. Maka hasilnya apabila jumlah transaksinya besar, maka jumlah kombinasi item set tentu juga dapat membengkak. Dan di sini akan langsung saja masuk ke dalam contoh implementasi dari perhitungan algoritma FP growth. Untuk teorinya dapat kalian pelajari sendiri berdasarkan referensi-referensi yang ada. Di sini kita akan menggunakan transaksi yang sama seperti pada algoritma a priori, di mana di sini kita akan menetapkan nilai minimum supportnya yaitu 2, kemudian kita buatkan tabel yang berisi support count untuk setiap item set dari tabel di samping, diurutkan berdasarkan support count secara descending. Artinya dari data yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini kita hitung nilainya yaitu untuk transaksi yang paling besar ada kacang sebanyak 7 transaksi, cola sebanyak 6 transaksi, kopi 6 transaksi, dan yang terakhir pupuk dan telur sebanyak 2 transaksi. Kita akan membuatkan FD3-nya untuk proses selanjutnya. Kita lihat pada transaksi yang pertama, yaitu ada cola, kacang, dan telur. Urutannya itu kacang, cola, dan telur. Kemudian telur, maka penggambarannya adalah seperti berikut. 0 ditulis berdasarkan urutan di tabel L, kacang, cola, dan telur. Kemudian transaksi yang kedua dengan kacang dan popok. Karena kacang ditulis kembali, maka nilainya akan berubah menjadi 2. Lalu kemudian kacang terhadap kopi. Kemudian cola, kacang, dan popok. Atau kacang, cola, dan popok. Kacang, cola, dan popok. Kacang nilainya menjadi 4. Cola 2 karena telah disebut 2 kali, dan popok baru 2 kali, sehingga dituliskan 1. Kemudian berikutnya cola dan kopi. Karena ini merupakan tidak ada kacang, maka penulisannya adalah dibuatkan titik sendiri untuk cola dan kopi. Kemudian kacang dengan kopi dan kopi kembali, kemudian cola, kacang, kopi, dan telur. Cola, kacang, kopi, dan telur. Di bawahnya tidak ada kopi, maka dibuatkan FD3 lagi, yaitu kopi, kemudian telur, dan yang terakhir kacang, cola, dan kopi, maka pembuatan ini sudah selesai. Berdasarkan transaksi yang ada, kemudian kita akan melakukan perhitungan terhadap conditional pattern base dan conditional FP3. Di mana di sini kita akan melakukan perhitungan terhadap tiap-tiap item setnya dari yang terbawah untuk telur. Yang pertama conditional pattern base-nya kacang, cola 1, kacang, cola, kopi 1, dan untuk frequent pattern-nya kacang, telur 2, cola, telur 2, kacang, cola, telur 2, dan untuk conditional FP3-nya kacang 2, cola 2. Selanjutnya untuk popok, conditional pattern base-nya kacang, cola 1, kacang 1, conditional FP3-nya kacang 2, frequent pattern-nya kacang, popok 2. Kemudian untuk kopi, conditional pattern base-nya kacang, cola 2, kacang 2, cola 2. Untuk kopi, conditional FP3-nya kacang 4, cola 2, dan cola 2. Untuk frequent pattern-nya kacang, kopi 4, cola, kopi 4, kacang, cola, kopi 2. Untuk cola, conditional pattern base-nya kacang 4, untuk conditional FP3-nya kacang 4, dan frequent pattern-nya kacang 4. Maka setelah kita dapatkan hasilnya, selanjutnya kita lakukan perhitungan sama halnya dengan algoritma a priori, di mana membuatkan association rules dari setiap frequent pattern di atas, kemudian hitung nilai confidence setiap association rules, sehingga di sini akan ditentukan lagi minimum confidence yang dibutuhkan dalam perhitungan pada efek rules ini, sehingga nanti akan ditemukan manakah song association rules dari kombinasi beberapa item. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.